Jadi thank you banget buat teman-teman juga yang udah sempat hadir nih ya. Saya nggak tahu ada berapa, mungkin ada sekitar 34-40, yang daftar kemarin ada sekitar 80 ya Mas ya. Jadi sembari Ya, hampir kita mencapai 100. hampir mencapai 100 ya, semoga yang lain juga pada tetap bisa nyusul. Jadi sembari kita ngabuburit nih, kita akan ngebahas satu tema yang tadi udah disampaikan sama Mas Roy, learn data science with or without technical background gitu. Jadi memang seminar ini dirancang oleh tim Cyberdynamic dan saya untuk mengakomodir bagi teman-teman nih yang pengen belajar tentang data science, baik itu yang dari background-nya teknis kayak engineering ataupun IT, ataupun mungkin non-teknis juga gitu. Kayak misalkan dari finance, bisnis, manajemen sosial, dan lain sebagainya. Jadi harapannya memang semua background nih tetap bisa belajar tentang data science kayak gitu. Jadi kita mulai aja. Ya, jadi kita lanjut ya. Di, Mantap. di sini kita akan mencoba meluruskan perspektif tentang data science dan mungkin gimana sih cara step by step-nya kalau emang kita dari berbagai background-nya pengen belajar tentang data science gitu ya. Tapi sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi nama saya Paksi Desa Smita. Saat ini saya bekerja di PT Mark Indonesia Digital yang merupakan perusahaan konsultan data semenjak tahun 1992. Jadi memang tugas kami itu membantu klien dalam membangun infrastruktur big data, melakukan analisis data, membangun visualisasi dashboard, atau melakukan transformasi digital bagi perusahaan yang mungkin tadi masih tradisional gitu ya, pengen marah ke digital nih, mulai menerapkan analisis data, menggunakan teknologi-teknologi digital kayak gitu. Dan seperti yang Mas Roy bilang tadi, di waktu luang juga saya menulis juga seputar tentang data science, menerapkan data science sebagai kehidupan sehari-hari di blog pribadi datacita.com. Mungkin cukup untuk perkenalannya, nanti kita bisa ngobrol lebih lanjut lagi. Jadi teman-teman, di seminar kali ini ada 3 output yang kita harapkan, yang bisa kita bawa pulang setelah teman-teman mengikuti seminar kali ini. Yang pertama, diharapkan bahwa teman-teman bisa nih mengetahui tentang role dan tools yang digunakan oleh seorang data scientist, kayak gitu. Yang kedua, teman-teman bisa memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan data analitik di bidang-bidang teman-teman sekalian. Karena teman-teman background-nya banyak banget, kayak gini saya lihat juga kemarin di formnya ada yang benar-benar general banget gitu ya, sehingga harapannya teman-teman bisa coba apply langsung ke bidang teman-teman masing-masing. Dan yang ketiga, teman-teman bisa bisa memiliki skill gitu ya untuk membangun dashboard untuk kebutuhan visualisasi data. Jadi selain tadi teori, kita juga berharapkan ada prakteknya langsung nih, ada skill langsungnya yang bisa teman-teman bawa pulang kayak gitu. Nah, untuk yang pertama, untuk menjelaskan tentang apa sih role dari data science maupun tools-tools apa aja sih yang digunakan, saya akan mulai ke fase yang pertama, yaitu data science overview. Di sini ada beberapa bahan yang akan kita bahas. Yang pertama tentang history of data, yang kedua apa itu data science, yang ketiga hierarki dari data science, yang keempat tools yang digunakan oleh seorang data scientist, dan yang kelima pengimplementasian data scientist di bidang teman-teman sekalian, kayak gitu. Oke, kita mulai dari yang pertama, history of data. Saya yakin bahwa di sini teman-teman adalah pengguna aktif teknologi digital, seperti mungkin sosial media, ataupun rajin menggunakan software, dan lain sebagainya. Nah, setiap kali aktivitas digital yang kita lakukan, itu pastinya akan meninggalkan jejak yang disebut sebagai informasi digital. Jadi, informasi digital itu akan disimpan nih ke dalam suatu media penyimpanan, baik itu misalkan media penyimpanan pribadi seperti laptop teman-teman sekalian atau komputer teman-teman sekalian, atau juga disimpan ke dalam software penyedia layanan tersebut. Contohnya, kalau misalnya teman-teman pakai Google, data teman-teman akan disimpan di database-nya Google gitu, di servernya Google. Kalau teman-teman pakai Facebook, akan disimpan di Facebook, di database-nya Facebook kayak gitu. Nah, makanya dengan berkembangnya teknologi digital dari waktu ke waktu, Ben Walker ini mengatakan dari marketing eksekutif di Voucher Cloud bahwa pada tahun 1992, informasi digital yang kita simpan di dunia itu mencapai 100 GB per hari kayak gitu. Dan 5 tahun setelahnya angkanya naik nih, yang tadinya 100 GB per hari menjadi 100 GB per jam. Terus 5 tahun berikutnya lagi, angkanya naik lagi mencapai 100 GB per detik kayak gitu ya. Bayangin dalam 10 tahun aja, 100 GB yang tadinya merupakan angka yang kita konsumsi,
per hari menjadi angka yang kita konsumsi per detik kayak gitu ya untuk kebutuhan informasi digital. Nah, di tahun 2018, di 2 tahun belakangan ini, angkanya mencapai 50.000 GB per detik. Jadi perkembangannya benar-benar cepat banget. Dan ada juga statistik lain yang menyatakan bahwa dari IBM nih, tahun 2017. Jadi di tahun IBM menyatakan bahwa dalam sehari kita menghasilkan 2,5 miliar gigabyte data gitu ya. Itu kalau misalnya kita tumpuk satu persatu ke dalam sebuah Blu-ray disc, itu kata dia setara dengan 4 kali tinggi menara Eiffel setiap harinya, kayak gitu. Dan bayangin aja, data yang kita hasilkan di 2 tahun terakhir itu setara dengan 90% data yang pernah kita produksi selama komputer pernah digunakan atau semenjak komputer pertama kali ditemukan. Artinya memang cepet banget istilahnya informasi digital yang tersedia di internet ataupun yang tersedia di dunia gitu ya. Makanya nggak heran ada lagi pernyataan dari Peter Sundergaard bahwa informasi adalah oil baru nih atau minyak baru di abad ke-21. Karena memang sumber datanya banyak banget. Kita menyimpan begitu banyak sumber data, terutama sumber data digital gitu ya. Masalahnya, percuma kalau misalnya kita punya berbagai sumber data yang banyak banget kayak gitu, tapi nggak benar-benar kita utilisasi, yang ujung-ujungnya malah nggak kepake, nggak ada manfaatnya. Contohnya, kalau misalkan sekarang tuh kan kayak minyak dunia akhir-akhir ini turun, karena supply-nya banyak, cuman yang dimanfaatkan rendah, kayak gitu. Ini kan juga berlaku dengan data. Ketika misalkan data ini banyak tapi nggak dimanfaatkan dengan baik, ya akan percuma. Makanya Peter Sundergaard ngelanjutin lagi nih, analitik adalah mesin pembakar ya. Jadi dengan analitik data lah yang pada akhirnya sebuah data yang tadinya mungkin sia-sia terkesannya baru akan benar-benar bermanfaat gitu dan bisa kita gunakan untuk kebutuhan di berbagai bidang yang teman-teman geluti kayak gitu. Kita lanjut lagi, oke. Makanya muncullah istilah data science. Apa sih itu data science? Data science merupakan multidisiplin ilmu yang menggabungkan metode saintifik, proses, dan juga sistem untuk mengekstrak atau mengambil pengetahuan atau insight dari data di berbagai bentuk, baik itu data yang terstruktur maupun data yang tidak terstruktur. Nah, apa sih data yang terstruktur itu? Data terstruktur adalah data yang tersimpan rapih nih. Kalau misalkan teman-teman punya spreadsheet, teman-teman akan punya tabel yang isinya terdiri dari kolom-kolom. Atau kalau misalkan di dunia IT disebut istilahnya sebagai database. Datanya udah rapih, udah terstruktur gitu ya. Tapi nyataannya 80% data yang ada di dunia itu adalah data yang tidak terstruktur. Yang mungkin berupa file, video, postingan tweet teman-teman sekalian. Dan itu juga lah yang merupakan bagian dari data yang akan digunakan oleh seorang data scientist. Nah, seringkali ketika seorang data scientist nih ketemu klien, yang ditanya tuh ini, mereka akan bilang bahwa tell us something that we don't know because we don't know what we don't know gitu. Jadi intinya mereka tuh terkadang nggak tahu apa yang mereka nggak tahu. Jadi kita disuruh mereka untuk tolong dong, saya punya data nih, tolong analisis kira-kira insight apa yang bisa saya dapatkan dari data saya. Karena saya nggak tahu tentang data saya sendiri, bagaimana polanya dan lain sebagainya kayak gitu ya. Jadi makanya ini sebagai tantangan tersendiri tentunya bahwa kita perlu untuk lebih tahu bahkan dibanding orang yang punya data itu. Makanya mereka bilang tell us something that we don't know kayak gitu. Dan kalau misalkan tadi saya bilang bahwa data science merupakan penggabungan dari multidisiplin ilmu, nah sebenarnya ilmu-ilmu apa aja sih yang terlibat? Jadi setidaknya ada 3 ilmu yang terlibat di sini teman-teman. Yang pertama ada bidang IT atau computer science. Karena kebanyakan data yang tersimpan itu bentuknya digital gitu ya, sehingga kita perlu nih infrastruktur IT yang memadai gitu untuk menampung data-data yang tersedia yang kita punya kayak gitu. Yang kedua itu bidang matematik dan statistik. Nah, di bidang ini karena lagi-lagi kita akan melakukan analisis data sehingga kita membutuhkan rumus-rumus, metode-metode yang digunakan di bidang matematik maupun di bidang statistik untuk mengenali pola ataupun mengambil kesimpulan dari data yang kita miliki. Dan IT sama matematik dan statistik saja nggak cukup. Ada yang ketiga, yaitu pengetahuan tentang domain atau bisnis gitu ya. Maksudnya apa?
Misalkan seorang data scientist ditugaskan untuk melakukan analisis di bidang pertanian. Otomatis, dia juga harus mengerti ilmu-ilmu dasar tentang pertanian itu sendiri. Jadi nggak cukup tuh ilmu IT atau ilmu matematik, karena di data-data pertanian akan ada banyak istilah, akan ada banyak teori tentang bidang pertanian, sehingga dia juga harus paham tentang bidang pertaniannya. Dan ketika dia ngambil kesimpulan, itu bukan kesimpulan yang keliru, kayak gitu ya. Selain itu mungkin teman-teman juga sering dengar mungkin ada data analis atau data engineer. Terus perbedaannya apa nih sama data scientist? Jadi kalau misalkan data engineer bisa teman-teman lihat bahwa data engineer itu fokus di dua bidang, yaitu di membangun infrastruktur IT-nya di bagian sini dan membangun analisis data menggunakan matematik dan statistik. Adapun data analis fokusnya di membangun analisis data menggunakan matematik dan statistik dan mengetahui tentang pengetahuan bisnis atau domain bidang yang digelutinya kayak gitu. Nah, data scientist itu dia diperlukan untuk tahu ketiganya dari IT-nya, statistik maupun business knowledge-nya kayak gitu ya. Tapi memang lagi-lagi kenapa kita bangun seminar ini? Karena memang dengan perkembangan kayak software maupun tools-tools yang tersedia gitu ya, kita semakin dimudahkan untuk melakukan analisis data maupun untuk membangun infrastruktur data kayak gitu ya. Contohnya dengan adanya cloud computing, yang dulu orang kalau pengen nyimpen data itu perlu setup berhari-hari atau berminggu-minggu, sekarang dalam hitungan menit mereka bisa membangun infrastruktur big data gitu ya dengan menggunakan cloud computing yang semuanya tuh udah di setup oleh layanan penyedia cloud computingnya. Dan mungkin kalau misalnya teman-teman pengen melakukan analisis data, teman-teman sekarang tuh nggak perlu lagi kayak pusing mikirin algoritmanya atau pusing mikirin codingnya, karena udah banyak nih tools yang tersedia, kita tinggal drag and drop tanpa coding sama sekali, kita udah bisa ngelakuin analisis data dimulai dari yang paling sederhana sampai yang paling advance kayak misalkan machine learning atau artificial intelligence kayak gitu. Harusnya makanya nggak ada batasan nih buat kita yang pengen belajar di bidang ini. Karena semuanya udah tersedia dan kita tinggal pakai aja tools-toolsnya kayak gitu. Kita lanjut. Jadi di bidang data science itu sendiri ada yang namanya hierarchy of data science. Apa itu? Yaitu fondasi apa aja sih yang membangun seorang data scientist gitu ya. Seringkali mungkin kita sering dengar gitu ya, kayak misalkan, tolong dong terapin artificial intelligence di bidang saya, di bidang marketing. Saya pengen terapin artificial intelligence di bidang marketing gitu. Atau mungkin tolong dong kita terapin yuk, kita coba deep learning dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, perlu teman-teman tahu bahwa untuk mencapai situ, itu tuh kita nggak bisa langsung ke direct solution ya. Harus ada fondasi-fondasi yang kita bentuk terlebih dahulu, kayak gitu. Contohnya, kita mulai dari fondasi yang paling dasar, yaitu ada yang namanya data collection. Jadi, sebelum teman-teman melakukan analisis data, teman-teman harus punya datanya dulu, kumpulan datanya dulu. Nah, didapatnya dari mana? Bisa melalui mungkin kalau teman-teman yang bermain di bidang instrumentasi gitu ya, teman-teman punya sensor, misalkan kayak sensor cuaca, yang mengukur data cuaca, baik itu dari suhu, kelembapan, arah mata angin gitu ya, dan lain sebagainya. Oke, kalau teman-teman punya web juga, teman-teman akan punya database dan lain sebagainya di tahap ini gitu ya, yang menyimpan data teman-teman. Nah, ini dikerjakan oleh orang yang bernama atau job yang disebut sebagai software engineer, kayak gitu. Terus di atasnya fondasi keduanya apa? Setelah kita punya data collection-nya, kita akan butuh fondasi infrastruktur yang menyimpan data tersebut. Artinya, data tersebut perlu kita pindahkan ke dalam suatu media khusus untuk kebutuhan kita lebih lanjut nantinya. Disinilah kita akan membangun infrastruktur big data berupa database, ataupun ada disebut sebagai data pipeline, yaitu pipa yang menghubungkan dari sumber data sampai ke gudang data yang akan kita gunakan, kayak gitu. Jadi ada istilah juga gudang data, ada istilah data lake, dan lain sebagainya. Tujuannya sih satu, yaitu mengumpulkan berbagai sumber macam data dari berbagai tempat atau berbagai platform gitu ya, ke dalam suatu gudang data nih. Terus kalau kita udah simpan datanya dalam suatu gudang data, ada proses namanya eksplorasi atau transformasi. Di sini kita akan melakukan cleaning atau juga mengecek kayak misalkan ada nggak sih anomali terhadap data tersebut gitu ya. Karena jangan sampai data yang kita punya itu data yang kotor. Artinya data yang nggak bisa dilakukan analisis lebih lanjut. Karena banyak yang ngaco lah, atau banyak nilai-nilai yang kosong dan lain sebagainya. Nah, di dua tugas ini, di bagian layer
infrastruktur datanya maupun di bagian cleaning dan transformasi, itu adalah tugas seorang data engineer. Nah, terus kalau misalkan lanjut lagi, kalau udah nih dilakukan cleaning, maka data tersebut akan siap untuk dilakukan analisis, kayak gitu ya. Jadi, disinilah perannya data scientist atau analytic engineer. Mereka akan membangun model, melakukan agregasi data, yang mungkin juga sesekali akan melakukan machine learning, mengimplementasikan machine learning, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan dirasa analisis datanya kurang cukup gitu ya, akan ada tingkatan paling tinggi yaitu bidang artificial intelligence atau deep learning. Jadi ini kita membuat sebuah kecerdasan buatan di mana komputer bisa melakukan analisis data secara independen gitu ya, yang bahkan mungkin si pembuatnya aja nggak paham nerapinnya secara langsung kayak gitu. Dan lagi-lagi karena ini bentuknya hierarki gitu teman-teman, jadi memang nggak semua data lagi-lagi perlu dilakukan analisis, dan nggak semua data lagi-lagi perlu dilakukan analisis machine learning kayak gitu. Ini lagi-lagi mengikuti kebutuhan, mengikuti seberapa kompleks sih data yang kita punya kayak gitu. Kita lanjut, ya. Terus gimana cara kita menyelesaikan masalah dengan menggunakan ilmu data science nih? Nah, ini ada step-stepnya nih teman-teman. Yang pertama, perlu ada proses. Step pertama itu data discovery. Yang kedua ada data preparation. Yang ketiga ada model planning. Yang keempat ada model building. Yang kelima ada operationalize. Yang keenam ada communicate result. Kita apa itu masing-masing? Yuk kita coba bahas satu-satu. Kita mulai dari data preparation. Data discovery ya, maaf. Jadi di sini tugas kita adalah mengumpulkan tadi yang saya bilang, mengumpulkan data yang bersumber dari internal maupun eksternal. Nah, apa tuh data internal maupun eksternal? Contohnya, kalau teman-teman misalkan punya platform jual beli online gitu ya, maka data internal itu adalah data customer profile maupun mungkin data transaksi customer yang berbelanja gitu ya di platform teman-teman sekalian. Terus data eksternalnya apa? Oh, misalkan teman-teman pengen tahu dong aktivitas dari orang ini nih di sosial media itu seperti apa. Maka data tersebut yang bersumber dari luar sistem teman-teman disebut sebagai data eksternal, kayak gitu. Kita lanjut ke oh ya, ini data discovery ya. Kita coba contohnya ada studi kasus nih. Misalkan kita pengen mengetahui gimana sih cara kita bisa tahu seseorang itu akan terkena diabetes atau enggak dari riwayat pasien tersebut gitu ya. Maksudnya misalkan dari informasi mengenai tubuh pasien tersebut. Nah, contohnya apa aja? Misalkan ketika pasien datang ke misalkan rumah sakit atau ke puskesmas, dia akan perlu ditanya ini. Misalkan yang pertama, kira-kira berapa kali sih pasien tersebut hamil gitu ya, terutama untuk perempuan. Terus yang kedua, kita pengen ngumpulin data berapa sih kadar glukosanya dari si pasien tersebut. Yang ketiga, berapa tingkat blood pressure-nya. Terus yang keempat, misalkan mungkin ketebalan kulit dari pasiennya. Yang kelima, body mass index dari pasien tersebut. Yang keenam, ini diabetes pedigree function. Atau misalkan seberapa mungkin sih probabilitas pasien tersebut terkena diabetes dari segi dilihat gennya kayak gitu ya. Mungkin ini orang-orang kesehatan, orang-orang biologi yang lebih tahu. Terus ada lagi misalkan kita pengen tahu umur dari pasiennya dan mungkin income atau pemasukan dari pasiennya kayak gitu. Dan mungkin datanya teman-teman bisa lihat. Jadi seringkali kita nggak dapat data tuh seperti ini. Ini tuh kalau teman-teman mungkin familiar dengan namanya format CSV, ya, yaitu comma separated value, di mana setiap nilai itu dipisahkan dengan titik koma maupun koma. Yang ini sih intinya sama sih, data yang bisa kita lihat sendiri juga di Excel kayak gitu. Kita lanjut, oke. Kita lanjut ke bagian kedua, yaitu bagian data preparation. Nah, di sini tugas kita adalah menyiapkan datanya agar data ini tuh bersih gitu ya. Nggak ada lagi misalkan data yang bolong, terus juga nilainya benar, dan lain sebagainya. Sebelum kita lakukan analisis lebih lanjut, kayak gitu. Contohnya, bisa teman-teman lihat di sini, tadi kita udah punya dataset ya. Dan kalau kita letakin di Excel, kita bisa lihat urutannya gitu ya. Dan kita seringkali data tuh namanya misalkan direalisis ya, data tuh nggak rapih gitu. Banyak mungkin human error di dalamnya. Contohnya nih misalkan,
kita pengen tahu berapa banyak orang pasien tersebut tuh udah hamil kayak gitu, pernah mengalami hamil. Nah, harusnya kan datanya angka ya, tapi mungkin tiba-tiba si perawatnya lupa nih, dia malah masukinnya berupa teks gitu ya, yang harusnya angka jadi berupa teks atau karakter, yaitu one kayak gitu. Nah, terus juga mungkin di bagian glukosa, ada data yang kosong nih. Si perawat mungkin lupa masukin data tentang glukosanya, si pasiennya, atau mungkin alatnya rusak kayak gitu ya. Ada juga di blood pressure-nya tiba-tiba ada angka, kan harusnya kita tahu bahwa blood pressure itu di sekitar 80 sampai 120 gitu ya. Tapi kok tiba-tiba ada data orang blood pressure-nya 6.600 nih, ini kan aneh banget gitu ya. Nggak mungkin banget seseorang memiliki blood pressure 6.600, pastinya udah pecah tuh istilahnya uh, apa arterinya kayak gitu dengan blood pressure segede gitu. Jadi pasti ini nggak masuk akal nih datanya. Terus ada lagi data kosong, mungkin ada lagi data yang nggak keisi. Nah, data-data yang kayak gini nih harus kita cleaning dulu. Kenapa? Karena kalau kita lakuin analisis ini nggak bakal bisa. Contoh kita pengen tahu rata-rata berapa kali sih pasien pernah hamil kayak gitu. Ketika kita rata-ratain, ini kalau ada angka, ada karakter kayak gini nggak bakal bisa nih. Atau kita rata-ratain nih, misalkan blood pressure ada angka 6.600, maka otomatis kita rata-rata nilainya bakal tinggi banget. Yang pada akhirnya, analisis yang kita lakukan akan menghasilkan output yang sangat bisa keliru kayak gitu ya, untuk dibaca oleh si user. Untuk itu kita akan melakukan data cleaning. Kita ubah tadi yang tadinya karakter jadi angka, kita isi yang tadinya kosong gitu ya. Terus mungkin tadi yang istilahnya mungkin kayaknya salah input nih 6.600 blood pressure, mungkin sebenarnya itu 80 gitu setelah kita tanyakan ulang ke pasiennya kayak gitu. Oke, di tahap ini kita udah punya data yang cukup rapi dan kita bisa proses lebih lanjut. Nah, di tahap ketiga ini kita akan masuk ke model planning. Di sini teman-teman akan melakukan analisis menggunakan statistik ataupun matematik untuk mengetahui pola datanya dan menyimpulkan apa sih analisis yang bisa kita lakukan atau apa kesimpulan yang bisa kita dapat dari data tersebut. Di sini tapi teman-teman lagi-lagi perlu lihat dulu nih distribusi datanya. Makanya di sini biasanya kita lihat dulu distribusi datanya menggunakan histogram, line graph, box plot, dan lain sebagainya. Bisa teman-teman lihat di sini bahwa, oh, ternyata di data yang saya miliki nih, rata-rata lebih banyak orang yang nggak pernah hamil sama sekali nih. Terus juga, oh ternyata rata-rata orang banyakkan kadar glukosa di sekitar 100 nih, kayak gitu, dan sebagainya. Jadi teman-teman bisa mengetahui pola datanya, persebaran datanya, dan lain sebagainya untuk kebutuhan analisis lebih lanjut. Kita masuk ke fase selanjutnya nih, kita akan ngebangun model kayak gitu. Di sini kita akan menggunakan model statistik untuk membangun kira-kira dari data yang tersedia, kita pengen melakukan model apa sih? Mungkin kita pengen melakukan teknik klasifikasi, clustering, regresi, dan lain sebagainya. Dimulai dari yang paling sederhana, cuman sekedar mungkin bagi kurang tambah gitu ya, sampai yang paling kompleks, yaitu menggunakan machine learning, dan lain sebagainya. Jadi memang nggak selalu harus kompleks gitu ya, teman-teman bisa menggunakan tools seperti mungkin kalau teman-teman yang relevan di bidang IT tahu kayak Python itu apa, R itu apa, dan lain sebagainya kayak gitu. Kita lanjut. Oke, kita udah mulai nih implementasi model. Jadi ada salah satu model di machine learning nih, namanya decision tree. Apa sih itu decision tree? Itu merupakan model yang berusaha untuk mengklasifikasikan data, sehingga kalau misalnya kita punya data tertentu nih, terus program itu bisa langsung ngambil kesimpulan, oh ini akan disebut sebagai misalkan tadi orang yang diabetes atau enggak dari data yang kita punya. Kita coba lihat satu-satu ya misalkan. Nah, dari data yang udah kita latih tadi menggunakan decision tree, kita bisa tahu misalkan, kalau ternyata ada pasien nih datang ke puskesmas dengan memiliki kadar glukosa lebih dari 127, ya, terus kita lihat lagi, oh sebentar, kadar glukosanya itu lebih dari 154 atau masih di bawah 144. Kalau ternyata pasien tersebut lebih dari 154 kadar glukosanya, kita bisa langsung bilang bahwa oh dia ini positif diabetes gitu ya. Tanpa kita perlu tahu berapa kebanyak dia hamil, berapa umurnya, berapa BMI-nya, dan lain sebagainya. Karena itu udah cukup gitu dengan mengetahui glukosa lebih dari 154. Tapi ntar dulu, kalau misalkan ternyata glukosa itu lebih dari 127, tapi di bawah 154. Nah, di sini kita perlu parameter lain nih, yaitu kita coba lihat lagi,
body mass index-nya berapa sih nilainya? Seberapa proporsional sih berat badannya terhadap tingginya kayak gitu. Oh, kalau ternyata lebih dari 30,9, dia bisa dinyatakan sebagai positif diabetes. Kalau kurang dari itu, maka bisa kita katakan negatif. Nah, begitu juga dengan kalau misalnya kadar glukosa di bawah 127, terus dia bisa udah hamil lebih dari 5 kali, maka dia akan kita bisa kategorikan sebagai positif diabetes gitu. Jadi kalau misalnya lagi-lagi kalau misalnya orang tiba-tiba datang dengan oke, kadar gula saya 127 tapi masih di bawah 154, cuman di body mass index saya itu lebih dari 30,9. Ya udah kita bisa langsung tahu bahwa dia itu terkena positif diabetes gitu ya. Dan lagi-lagi kita bisa lihat dari mungkin kita bandingkan kayak misalnya umurnya berapa, kalau lebih dari 28 dia positif, kalau kurang dari 28 kita perlu parameter lain yaitu BMI. Kalau BMI kita udah tahu bahwa dia di atas 30,9 dia sebagai positif, dan kalau kurang sebagai negatif kayak gitu ya. Jadi kelihatan pemetaannya, jadi teman-teman bisa langsung melakukan klasifikasi dari data yang tersedia menggunakan decision tree. Nah, di sini di tahap kelima, yaitu tahap operasional, di mana yang tadi mungkin teman-teman masih ngelakuin simulasi kan dengan data yang tersedia. Di sini kita mulai benar-benar membangunnya jadi ke lingkungan environment production gitu ya. Artinya benar-benar skala production gitu. Dan mungkin teman-teman mulai membangun tentang reportnya, hasil analisis datanya, atau technical documentation-nya. Dan yang gak kalah penting nih, yang bagian terakhir nih, yaitu communicate result gitu. Percuma kalau misalkan kita udah capek-capek melakukan analisis data, tapi ujung-ujungnya yang bisa paham analisis tersebut ya kita-kita doang gitu. Artinya ya kita nggak bisa kayak misalkan nggak paham nih orang ini kira-kira apa sih datanya, misalkan dia nggak paham analisis kita. Makanya di sini peran dari dashboard visualization, yaitu kita mencoba mengkomunikasikan data yang kita analisis agar lebih mudah dipahami oleh khalayak umum, kayak gitu. Sehingga yang ngerti nggak kita doang, tapi juga masyarakat atau orang awam kayak gitu ya. Karena lagi percuma kita udah ngelakuin analisis data capek-capek, cuman nggak ada yang ngerti tentang analisis kita kayak gitu. Oke, kita lanjut. Di sini ada pengklasifikasian tadi dari data-data yang tersedia. Saya next aja ya, tadi karena sudah dijelaskan juga. Kita lanjut ke bagian data science tools. Jadi apa aja sih tools yang bisa kita gunakan ya untuk bidang data science ini? Kita mulai dari step yang pertama itu data collection. Nah, di sini mungkin bagi teman-teman yang kerja di bidang IT atau di bidang engineering, agak sedikit familiar dengan database. Seperti ada namanya SQL Server, ada misalkan Apache, ada Cassandra, ada Hadoop gitu ya. Intinya sih di sini kita berusaha menyimpan atau memindahkan data ke dalam sebuah infrastruktur tertentu gitu. Dimulai yang paling kompleks mungkin yang seperti kayak gini, atau yang sangat sederhana berupa misalnya spreadsheet aja atau Excel kayak gitu. Itu juga bisa dikatakan udah cukup juga kayak gitu. Yang kedua data cleaning dan data mining. Nah, bisa jadi teman-teman emang nggak perlu nih pengen ngelakuin cleaning gitu, teman-teman bisa menggunakan tools seperti mungkin RapidMiner, Python, bahasa Python, atau Apache Spark kayak gitu ya. Nah, lagi-lagi kalau mungkin yang paling sederhana teman-teman masih bisa ngelakuinnya di spreadsheet kayak gitu. Tapi kalau mungkin pengen lebih expert lagi, data lebih banyak lagi, teman-teman bisa pakai Python yang basisnya bahasa pemrograman, atau teman-teman nggak pengen ngoding karena teman-teman nggak suka ngoding, teman-teman bisa pakai nih kayak misalkan RapidMiner yang merupakan tools untuk platform analisis data kayak gitu ya. Cukup dengan drag and drop tanpa ngoding, dengan RapidMiner tuh teman-teman juga bisa ngebangun machine learning, ngelakuin cleaning dan lain sebagainya. Terus ada lagi tools yang digunakan untuk data exploration dan visualization, itu bisa teman-teman bisa gunain ClickView. Kalau di kantor saya kebanyakan menggunakan Tableau untuk kebutuhan visualisasi data yang kompleks, atau teman-teman yang pakai Python, mungkin teman-teman familiar dengan library yang namanya Matplotlib gitu untuk memvisualisasikan data gitu ya menggunakan library Matplotlib. Atau lagi-lagi kalau misalkan ya nggak perlu lah kompleks-kompleks, kita tetap bisa menggunakan tuh kayak spreadsheet gitu ya, kita di Excel kita bisa generate grafik dan lain sebagainya untuk kebutuhan data di Excel. Terus tools apa aja yang bisa digunakan untuk data analisis? Lagi-lagi teman-teman bisa menggunakan RapidMiner, Tableau, atau mungkin Nime gitu ya. Ini juga platform untuk analisis data
yang basisnya drag and drop juga, seperti RapidMiner, tapi bedanya dia ini open source, jadi teman-teman nggak akan dikenai biaya, tapi sedangkan kalau RapidMiner ini versinya berbayar, tapi ada juga yang gratis, cuman dengan terbatas gitu ya, fiturnya. Dan mungkin teman-teman bisa menggunakan tools lain seperti Git, SAS, maupun Eclipse gitu ya. Coba kita lanjut dulu, oke. Terus gimana pengimplementasian data science di berbagai bidang nih? Nah, data science itu memang nggak ada namanya seorang data scientist yang general, karena biasanya seorang data scientist dia punya fokusnya masing-masing. Kalau benar-benar profesional gitu ya, apakah dia fokusnya misalkan di bidang e-commerce, fokusnya di manufacturing, fokusnya di banking, fokusnya di healthcare, di transportasi, atau ya tadi di finance gitu ya. Nah, terus gimana mengimplementasikan contohnya data science di e-commerce gitu? Teman-teman bisa melakukan namanya recommendation products gitu ya, dengan menggunakan machine learning. Nah, mungkin teman-teman sering kayak buka website gitu ya, kalau buka Amazon atau mungkin buka Tokopedia, seringkali advertising atau mungkin produk-produk yang kita lihat itu akan berbeda dengan orang lain. Karena ada namanya personalisasi advertising, yang artinya dibanding misalkan si penyedia platform ini dia ngebuat advertising ke semua orang, ya lebih baik dia cuma target aja nih ke orang-orang yang punya potensi paling besar untuk apa ya istilahnya untuk potensi paling besar untuk membeli produk dia sendiri. Contohnya nih, misalkan buat apa kita ngeiklanin misalkan jual beli rumah ke anak-anak yang umurnya 10 tahun kayak gitu. Itu kan tingkat probabilitas bahwa anak-anak umur 10 tahun beli rumah itu kan kecil banget. Ya pada akhirnya kalau kita iklanin ke mereka, kita harus bayar, yang targetnya nggak jelas gitu ya, nggak tepat sasaran, makanya lah muncul rekomendasi products yang kita, si program ini bisa nggak tahu nih, oh orang ini cocok nih untuk misalkan advertising jenis ini, kayak gitu. Atau juga mungkin teman-teman sering lihat juga kan kalau misalnya teman-teman misalnya mengunjungi abis searching tentang mungkin pengen beli buku gitu ya, terus teman-teman nggak jadi tuh beli bukunya, cukup lihat-lihat aja di Google, tapi iklannya diikutin. Kayak misalnya teman-teman mengunjungi website lain, terus kok tiba-tiba teman-teman ngelihat iklan yang buku yang teman-teman cari kayak gitu. Nah artinya Google itu sendiri telah melakukan mengimplementasikan data science dengan mengambil data teman-teman, melihat bahwa teman-teman ini punya kecenderungan nih untuk suka buku atau pengen beli buku, makanya dia akan menggait perusahaan-perusahaan yang penjual buku untuk mengiklankan bukunya ke teman-teman sekalian kayak gitu. Atau bidang lain misalkan kayak bidang kesehatan, ada namanya bidang bioinformatika kayak gitu. Di sini orang-orang mungkin biologi atau mungkin orang anak-anak lab itu nggak perlu lagi namanya ngelakuin analisis di laboratorium gitu ya. Jadi mereka cukup istilahnya menggunakan komputer, terus membangun simulasi tanpa mereka harus menggunakan mungkin tikus, kelinci percobaan, terus juga mungkin dengan menggunakan bahan-bahan kimia di laboratorium. Mereka cukup menggunakan simulasi dengan data yang tersedia, menggunakan teknologi machine learning, mereka bisa melakukan analisis data di komputer mereka dengan biaya yang hemat dan juga mungkin dengan waktu yang lebih cepat gitu ya, karena kita nggak nunggu-nunggu lagi mungkin ngembangin hewannya dan lain sebagainya atau ngebeli kebutuhan-kebutuhan lain seperti itu. Jadi memang ada banyak banget implementasi yang bisa kita lakukan di masing-masing bidang yang mungkin saya nggak bisa sebutin satu-satu. Cuma teman-teman bisa lihat ya di sini ada customer segmentation, ada self-driving car untuk transportasi, ada fraud detection untuk banking dan lain sebagainya kayak gitu. Kita lanjut ke fase yang kedua yaitu fase open discussion ya. Gini ya dengan Mas Roy nanti Mas Roy silakan. Jadi nanti tadi saya sudah mencoba menjelaskan tentang data science overview-nya. Jadi kalau ada teman-teman mungkin yang pengen tahu lebih lanjut atau kurang paham di bagian mana, silakan bisa bertanya. Sebelum kita ke fase yang ketiga yaitu fase hands-on analytic dashboard kayak gitu ya. Baik, terima kasih Mas Paksi. Menarik sekali kalau boleh saya garis bawahi. Data science ini memang berarti skopnya sangat luas sekali berarti ya Mas? Benar. Dan sangat spesifik bisa dibilang juga gitu ya Mas. Dan yang paling menarik adalah semua orang bisa belajar data science dan bisa memanfaatkan data science terlepas dari background-nya begitu ya? Benar. Karena seenggaknya mereka kan punya pengetahuan di domainnya masing-masing ya, tinggal dikulik dikit di bagian matematikanya atau pahamin IT-nya dikit aja, mereka bisa ngimplementasiin itu gitu. Oke,
Oke, saya bacakan, saya ambil 2 atau 3 pertanyaan ya Mas, nanti kita alokasikan kurang lebih 10 atau 15 menit sebelum masuk sesi ketiga. Boleh banget, ya. Oke, saya bacakan pertanyaan pertama dari Mas Haris Rahmatullah. Mau tanya tentang data cleaning, apabila data kosong, solusinya bagaimana? Apakah di data ulang atau datanya dibuang? Karena kalau di data ulang sepertinya memakan waktu. Mungkin Mas Paksi bisa jawab pertanyaannya satu persatu nanti sebelum saya bacakan pertanyaan kedua setelah pertanyaan pertama dijawab. Oke, ya. Silakan. Ya. Untuk tadi Mas siapa namanya? Haris, Mas Haris. Oke, untuk Mas Haris. Jadi untuk proses data cleaning itu sendiri, Mas, memang ya benar kata Mas, banyak kemungkinan bahwa datanya kosong nih. Lagi-lagi mungkin bagi mereka, nggak wajib kok ngisi field atau misal ngisi kadar glukosa sesekali aja gitu butuhnya. Terus apa yang kita lakuin? Apakah kita perlu tadi ya mengisi ulang datanya atau kita cukup biarin aja kayak gitu. Nah, jadi kalau memang kita bisa lagi nge-track ke orangnya gitu ya, kayak misalkan, kemarin pasien tersebut lupa tuh masukin umurnya kayak gitu ya. Jadi kita bisa tanya lagi ke pasiennya, eh, Mas atau Mbak umurnya berapa nih kayak gitu. Nah, tapi seringkali nggak memungkinkan kan. Sehingga kalau emang nggak memungkinkan, ya udah kita tinggalin aja datanya sebagai kosong kayak gitu. Yang pasti kita harus konsisten. Kalau emang datanya kosong atau emang nggak tersedia, ya harus dibuat kosong. Jangan sampai misalkan ada yang satu ditulisnya pakai kata-kata ya, nol. Satu ditulisnya benar-benar kosong, atau satu ditulisnya zero gitu ya. Nah ini bisa bisa bahaya nih. Kalau emang kita bilang bahwa datanya nggak tersedia, kita harus konsisten. Entah kita bilangnya sebagai null value, atau kita bilangnya dikosongin gitu aja, atau kita pakai bahasa lain. Yang pasti semuanya harus kita standarisasi. Biar nanti analisis kita nggak keliru karena akan ada banyak kategori walaupun ujungnya sama, yaitu kategori di mana datanya nggak tersedia kayak gitu. Dan secara best practice ada lagi yang bilang bahwa kalau memang kapan sih kalau terlalu banyak data yang kosong terus kita bisa pakai nggak untuk analisis. Nah, ada yang bilang kalau data yang kosong itu lebih dari 40%, contohnya kalau kita punya 100 baris gitu ya, terus 50 diantaranya, yaitu di mana lebih dari 40%, itu kosong, lebih baik data tersebut nggak kita gunakan untuk kebutuhan analisis data atau untuk machine learning. Karena machine learning atau analisis data yang kita lakukan akan banyak menimbulkan kekeliruan. Karena datanya nggak komplit nih. Jadi lebih baik kita take down, kayak gitu. Itu sih, tapi lagi-lagi tergantung case-nya ya masing-masingnya. Kayak gitu. Apakah cukup menjawab, Mas Aris? Oke. Oke, saya kembalikan ke Mas Haris. Apakah ada feedback sebelum kita lanjut ke pertanyaan kedua? Oke, saya kira sudah oke ya, Mas. Ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua dari saudari Priscilla Serika. Mas, kalau misalnya ada data yang nggak available dan kita asumsikan data tersebut tidak bisa dicari lebih lanjut, gimana cara cleaningnya? Silakan Mas Oke. Paksi. Ya, datanya nggak available berarti banyak yang kosong atau datanya nggak tersedia sama sekali? Kalau Eh, dari yang saya pahami, silakan hmm, Mbak Priscilla barangkali bisa bisa klarifikasi pertanyaan. Cuma kalau dari dari yang saya pahami, ketika ada data kosong, cuma kita nggak bisa nih ngisi data tersebut, Mas. Entah itu terlepas dari eh, datanya nggak available atau misalnya kita sudah nggak punya akses untuk ngisi data tersebut. Oke. Saya kira Ya. masih berkaitan dengan pertanyaan pertama tadi. Kalau misalnya kita ada data kosong nggak available, kita nggak bisa ngisi lagi. Maksudnya kita nggak bisa validasi, kita nggak bisa rapikan. Oke. Ya, ya. Oke, jadi ya, kalau emang lagi-lagi kalau data yang nggak tersedia, ya kalau emang kita nggak bisa lagi-lagi ngambil datanya gitu ya dari sumbernya, ya udah kita biarin aja kosong. Tapi lagi-lagi kosongnya harus Hmm. terstandarisasi ya gitu. Dan mungkin tadi saya bilang juga, kalau memang datanya mungkin lebih dari 40% kosong gitu ya, maka best practice-nya seringkali ya udah itu nggak bisa kita lakukan sebagai analisis data. Kecuali ya kalau memang case tertentu kita benar-benar butuhin, ya udah nggak apa-apa deh. Cuman dari 100 row yang kita butuhkan cuma 10 row yang tersedia. Tapi kita benar-benar butuh nih, ya udah kita tetap pakai kayak gitu. Cuman seringkali memang best practice-nya kita tinggalkan dan nggak kita masukin ke analisis data kayak gitu ya.
Dan oh ya mungkin tambahan juga, nggak semua kalau misalnya teman-teman punya data nih ya, punya banyak banget misalnya kayak tadi data pasien, nggak semua data yang teman-teman punya tuh harus dimasukkan ke dalam analisis. Karena seringkali bukan berarti dengan semakin banyaknya data yang teman-teman punya itu semakin bagus analisisnya. Nggak juga. Contohnya, kalau misalnya teman-teman tahu bahwa misalkan nggak ada hubungannya seseorang dengan income tertentu terhadap kemungkinan dia terkena diabetes, ya jangan masukin data income sebagai parameter seseorang akan terkena diabetes kayak gitu. Karena itu akan membingungkan dari si programnya atau dari analisis data yang teman-teman lakuin. Jadi fokuslah kepada istilahnya parameter-parameter yang memang memberikan dampak signifikan terhadap analisis teman-teman. Semakin banyak parameter bukan berarti semakin baik ya. Lagi-lagi teman-teman harus melihat dulu datanya, mana yang kira-kira berkontribusi besar, baru teman-teman pilih data tersebut untuk kebutuhan analisis. Kayak gitu. Cukup menjawab nggak Mbak Cerika? Kayak saya kenal nih. Lanjut. Oke, cukup menjawab dari si Mbak penanya, Mas. Kita lanjut kita masih punya sekitar 7 atau 8 menit, Mas. Kita coba satu pertanyaan lagi. Boleh Kalau banget. cukup nanti kita tambah satu pertanyaan lagi. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Mas Aditya. Gimana, Mas, caranya kita tahu metode matematika apa yang dapat kita pakai untuk memecahkan suatu problem? Oke. Mungkin maksudnya problem di data analitiknya atau problem di extracting datanya mungkin bisa diperjelas, Mas Aditya. Ya, kalau menambahkan pertanyaan, monggo Mas Aditya. Bisa nyalain mikrofonnya. Ya, silakan bisa open mic, Mas Aditya. Open mic. Open mic. Oke. Stand up ya. Oh, malu Halo, banget halo. ya Mas Aditya. Ya, Oke, silakan. Oke. silakan Mas Misal, Aditya. misal gini, Mas. Misal kita punya problem nih, misal di finance. Kita dituntun untuk membuat credit scoring lah, misal untuk prediksi borrower baru gitu. Nah, kita kan disuruh prediksi tuh. Nah, adakah kita membangun sense matematik yang bisa kita gunakan untuk memecahkan problem yang diinginkan oleh klien tersebut gitu? Oke. I see. Iya, iya. Oke, thank you Mas Aditya. Saya coba bantu jawab ya. Semoga membantu. Jadi kalau di dalam analisis data, atau terutama mungkin teman-teman yang tentang belajar machine learning, itu ada dua tipe nih. Disebut sebagai yang pertama itu ada supervised learning, yang kedua unsupervised learning. Bedanya apa? Supervised learning adalah ketika kita pengen melakukan analisis data dengan kita tahu inputnya dan kita tahu outputnya. Contohnya misalkan, teman-teman pengen ngelakuin tadi ini, misalkan apakah pasien tersebut akan terkena diabetes atau enggak. Maka kalau misalkan teman-teman punya data history nih, pasien dengan atribut kayak gini, pada ujungnya dia terkena diabetes atau enggak, berarti teman-teman punya data supervised learning, kayak gitu. Dengan supervised learning ini, teman-teman bisa menggunakan berbagai macam analisis gitu ya. Artinya teman-teman tahu inputnya dan teman-teman tahu outputnya. Tinggal nanti next time-nya kalau ada data inputan baru yang teman-teman nggak tahu outputnya, teman-teman bisa menggunakan model tersebut kayak gitu. Contohnya misalkan kalau dalam kasus kayak gitu kita bisa menggunakan dengan supervised learning, kita bisa menggunakan regresi ya, jenis regresi. Kita pengen tahu keterkaitan misalkan tadi kayak misalkan umur dengan misalkan apakah seseorang itu punya relevansinya terhadap terkena diabetes atau enggak kayak gitu. Terus mungkin ada metode lain kayak misalkan klasifikasi. Jadi ada namanya regresi, ada namanya klasifikasi yang itu memang banyak banget sih jenis metode detailnya ya. Cuman lagi-lagi kalau kita pengen melihat hubungan antar satu tempat antar satu variabel ke variabel lain, kita bisa menggunakan regresi kayak gitu. Atau kalau misalnya kita cuma pengen tahu nih seseorang kita nyatakan bahwa oh orang tersebut adalah orang yang terkena diabetes atau enggak. Artinya kita kan mencoba mengklasifikasikan doang kan. Artinya kita cuma men-state bahwa dia terkena diabetes atau enggak. Kita nggak coba memprediksi kayak oh kalau misalkan dia glukosanya segini, maka dia diabetesnya tahap berapa. Kalau dia mungkin body mass index-nya segini, maka mungkin dia diabetes stadium berapa gitu ya. Kita cuma pengen tahu dia terkena diabetes atau enggak, maka kita bisa menggunakan metode klasifikasi yang ujung-ujungnya kita cuma pengen tahu dia tuh yes or no kayak gitu. Dan itu akan ada banyak hal gitu ya, ada banyak metode.
yang mungkin Mas Aditya bisa pelajari. Dan memang lagi-lagi seringkali kita nggak tahu, awalnya tuh mungkin kita nggak tahu kayak metode apa yang paling bagus ya. Seringkali kita nguji berbagai metode gitu Mas, best practice-nya gitu sih. Jadi mungkin kita punya dengan teori yang kita pahami, kita kira-kira nih, oh ini bisa nih pakai regresi jenis apa sih? Misalkan mungkin single variable atau dan lain sebagainya. Jadi kita coba pakai metode itu. Terus kita punya anggapan nih, kayaknya bisa juga deh pakai metode ini. Nah nanti biasanya kita akan bandingkan tuh antara satu metode dan metode lain. Karena lagi-lagi biasanya emang nggak seorang data scientist tuh nggak cuma pakai satu model. Dia mencoba membandingkan atau mengcompare hasil dari berbagai model dan dicari model mana yang memberikan hasil paling bagus kayak gitu. Cukup menjawab, Mas? Atau kurang ya waktunya untuk lebih detail? Oke, feedback positif dari Mas Aditya. Kita masih punya sekitar 3-4 menit, Mas. Apa kita tambah satu pertanyaan lagi ya kira-kira? Boleh kalau ada teman-teman Oke, yang satu bertanya. pertanyaan lagi ya, satu pertanyaan terakhir. Mohon maaf buat teman-teman yang pertanyaannya belum terakomodir, nanti kita akan coba diakomodir di kesempatan lain. Pertanyaan terakhir di sesi short Q&A, gimana Mas caranya kita tahu bisnis kita itu udah membutuhkan data analitik atau belum? Karena implementasi data analitik ini juga perlu effort dan biaya. Silakan Mas. Oke. Jadi kapan sih kira-kira kita bisa tahu misalkan bisnis kita tuh perlu melakukan data analitik gitu ya? Ketika memang teman-teman punya permasalahan yang nggak ketemu nih jawabannya, kayak gitu. Contohnya misalkan ya, bisa jadi memang teman-teman dengan banyak bisnis yang bisa berjalan sekarang tanpa memerlukan data analitik yang berlebihan gitu ya. Cukup dengan ya udah dia lakuin campaign marketing dan lain sebagainya itu udah sukses kok, kayak gitu. Ya berarti otomatis kalau emang bisnis teman-teman misalnya kayak gitu udah berjalan tanpa harus melakukan data analitik dan so far so good gitu ya, ya udah kita nggak usah tuh butuh namanya data analitik. Cuman barangkali teman-teman pengen nih melakukan riset pasar kayak gitu ya. Mungkin teman-teman pengen mencoba nih, mencoba tadi teman-teman jualan di bidang apa, terus teman-teman pengen merambah ke bidang lain, terus teman-teman bingung, kira-kira nih target pasarnya siapa ya, kayak gitu. Atau gimana caranya nge-generate revenue dari orang-orang yang mungkin loyal dengan teman-teman gitu. Jadinya di sini kita butuh namanya data analitik. Teman-teman butuh melakukan riset pasar. Nah, contohnya yang sering kali dilakukan oleh misalnya di PT Mars gitu ya, kita ada layanan di mana kita tuh nanyain satu persatu, bener-bener kayak kita pengen tahu seberapa sering sih misalkan orang kalau pakai misalkan di bank A, dia juga pakai bank B gitu ya. Misalkan dia pakai bank BCA, nah maka kemungkinan dia pakai bank Niaga itu seberapa besar sih? Maka kita tanya nih satu persatu ke orangnya, kita wawancara orang yang keluar dari bank dan lain sebagainya, itu menggunakan manual banget karena memang kita pengen melihat bahwa ternyata ketika misalkan orang dengan mungkin kita tanya income-nya berapa, bisnisnya apa, dan mungkin dia udah punya berapa jenis rekening kayak gitu, mungkin nggak sih seberapa besar nggak sih potensi dia untuk make bank jenis ini, sehingga kalau potensinya besar ya udah next time-nya ketika dia ngelakuin campaign atau promosi ya dia ke orang-orang itu aja kayak gitu. Dan ya lagi-lagi tiap bisnis tuh punya level yang berbeda-beda untuk dilakukan analisis data, dan pastinya sih sebenarnya kuncinya satu, kalau teman-teman pengen melakukan namanya continuous improvement, atau kalau misalnya mungkin di bidang manufaktur ada teman-teman ada istilah kaizen gitu ya, maka evaluasi itu menjadi hal yang penting kayak gitu. Dan evaluasi dengan menggunakan data itu menjadi hal yang penting banget karena teman-teman berusaha objektif bagaimana bisa mengimprove perusahaan dengan mengenali pola data yang teman-teman punya tanpa memasukkan unsur subjektivitas kayak gitu. Semoga menjawab, Mas Roy. Apakah cukup jawab? Oke, saya kembalikan sebentar ke Mas Ikhlasul Amal ya. Apakah ada feedback? Silakan Mas Ikhlasul Amal. Oke, feedback positif dari Mas Ikhlasul Amal. Kita lanjut saja Mas ke sesi terakhir ya, di sesi tutorial hands-on. Jadi silakan teman-teman siapkan datasetnya yang sudah dikirim melalui email. Iya, kita masuk ke sesi ketiga ya, Mas Roy ya. Jadi kita buka hands-on langsung nih. Silakan Mas Maksi. Data. Ya, jadi tujuannya dari hands-on kali ini kita pengen ngebangun nih
dashboard analitik menggunakan data coronavirus gitu ya, kan lagi hits nih, dan mungkin karena relevan dengan teman-teman sekalian dengan kita semua, makanya kita mutusin yaudah kita pakai data ini deh kayak gitu. Dan tools apa yang kita gunakan? Kita akan menggunakan tools Data Studio yang merupakan produknya Google. Jadi apa aja sih yang kita butuhin nih untuk kesiapannya? Jadi teman-teman pertama butuh namanya email akun, Google email akun gitu ya, untuk membangun di Data Studio itu. Terus yang kedua teman-teman butuh web browser, ya teman-teman udah punya ini semua. Yang ketiga dataset atau sumber datanya gitu ya, berupa spreadsheet. Jadi teman-teman dari Saban Dynamics kan udah nge-share tuh linknya, jadi silakan teman-teman bisa buka. Terus juga data studionya teman-teman bisa buka nih ke datastudio.google.com. Jadi ini teman-teman nggak usah install aplikasi apapun karena kita bisa ngelakuinnya di browser aja kayak gitu. Sejauh ini harusnya udah lancar ya. Jadi monggo nanti kalau emang ada yang masalah, belum dapat datasetnya, belum nemu data studio, nanti bisa tolong kasih tahu teman-teman dari Saban Dynamics. Nah, sebelum kita ngebangun dashboard, kita perlu tahu dulu nih, karena dashboard itu sendiri erat kaitannya dengan grafik gitu ya, dan akan ada berbagai macam grafik yang bisa kita pilih. Teman-teman bisa tahu bahwa grafik itu banyak macamnya, dan kira-kira kapan sih kita pakai satu grafik dengan grafik yang lain, itu pembedanya apa? Nah, mungkin ini coba snapshot sedikit ya. Teman-teman pengen ngelihat tentang distribusi dari suatu data, teman-teman bisa menggunakan line chart, teman-teman bisa menggunakan histogram, atau teman-teman bisa menggunakan scatter chart kayak gitu ya. Karena teman-teman bisa ngeliat nih, oh datanya banyaknya di mana sih? Di sumbu mana sih kayak gitu? Atau di tempat mana yang paling banyak padatnya gitu ya, distribusinya. Terus kalau teman-teman pengen visualisasi tentang komposisi gitu, misalkan tadi dari misalkan customer saya itu seberapa banyak dari kalangan mungkin profesional, dari mahasiswa dan sebagainya, teman-teman bisa melihat komposisi menggunakan pie chart atau stack bar chart gitu ya. Ada masing-masing komposisinya di sini, atau menggunakan area chart. Teman-teman pengen ngelihat relationship, jadi ada nggak sih hubungan variabel X dengan variabel variabel Y gitu ya. Maka teman-teman bisa menggunakan scatter chart atau bubble chart. Ada juga mungkin teman-teman pengen lihat tren, bisa menggunakan line chart atau column chart. Dan kalau teman-teman memang compare sesuatu kategori dengan kategori lain, teman-teman bisa menggunakan bar chart, column chart, spider chart gitu ya. Ini kayak main game online gitu ya, spider chart biasanya di karakter. Terus juga ada kalau minat pengen dari segi waktu, teman-teman bisa menggunakan line chart lagi atau column chart kayak gitu. Nah, sebelum kita membangun dashboard, dashboard nanti sebenarnya ini ada lagi nih yang perlu kita tahu. Pertama, kita perlu cari tahu dulu nih, kita ngebangun dashboard itu untuk siapa sih? Karena tentunya beda. Kalau misalnya kita ngebangun dashboard mungkin untuk orang awam dengan orang profesional. Kita ngebangun dashboard untuk orang marketing dengan orang finance kayak gitu. Ini beda banget kayak gitu. Yang kedua, dashboard itu tujuannya bukan cuma menampilkan data, tapi adalah tujuan aslinya adalah menjawab pertanyaan. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin pengen menanyakan sesuatu, kira-kira apa sih yang insight yang pengen saya dapatkan dari data yang saya punya, maka teman-teman sebelum ngebangun dashboard, teman-teman harus tulisin dulu tuh pertanyaan yang teman-teman punya. Nah, contohnya di kasus corona, mungkin saya kasih contoh 3 pertanyaan aja yang pengen kita jawab. Yang pertama, negara mana sih yang punya kasus paling besar gitu ya di corona ini? Yang kedua, kapan sih tepatnya kasus corona ini nih mulai menurun di Cina? Kayak gitu, misalnya kita spesifik ke Cina ya. Yang ketiga, bagaimana distribusi persebaran corona itu di dunia itu seperti apa kayak gitu. Nah, kita akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan menggunakan dashboard yang akan kita bangun kayak gitu. Jadi langsung aja kita hands on ya. Kita hands on, teman-teman bisa buka Data Studio. Jadi saya buka datastudio@google.com. Ya. Muncul seperti ini, seharusnya muncul data seperti ini. Terus ya saya pakai akun ini aja. Nah, udah pada sampai sini mungkin. Nanti kalau emang kesulitan, tolong kabari ya. Jadi ini tampilan Data Studio. Teman-teman bisa lihat di bagian kiri itu ada tombol Create, Recent, Share with Me, dan lain sebagainya. Di bagian tengah yang paling besar, itu ada berbagai template yang mungkin teman-teman bisa gunain tuh nanti untuk kebutuhan. Kayak teman-teman bingung mau bikin template kayak gimana, ya udah pakai template yang default aja di Data Studio. Atau teman-teman bisa bangun dari awal ya dengan mengklik blank report. Ada tombol plus
yang Google itu ya, tombol plusnya Google, teman-teman klik blank report. Dan akan muncul nih tampilan kayak gini. Ada add data to report. Dan di bagian bawahnya, teman-teman bisa lihat berbagai macam opsi, kira-kira ada sumber data apa aja sih. Jadi tahap pertama ini pastinya kita membutuhkan data source gitu ya, atau data set. Nah, di sini kita akan mengkoneksikan data studio ke dataset yang kita punya. Nah, di sini teman-teman bisa pilih, misalkan ada Google Analytics, Google Ads, atau mau file upload. Tapi karena di sini kita akan menggunakan Google Sheet, jadi kita akan klik nih Google Sheet-nya. Ada ya Google Sheet di bagian atas, di sebelah ketiga dari kiri gitu ya. Dan akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat daftar Google Sheet yang teman-teman punya, ada share with me dan sebagainya. Karena tadi Cyber Dynamics telah men-share gitu ya URL-nya, jadi kita masukin aja URL-nya. Boleh dibacakan nggak Mas Roy tadi URL-nya ya? bit.ly Bisa Mas, bisa. ya. Mungkin saya akan nambahin sebentar Mas buat teman-teman peserta, jika misalnya ada kesulitan begitu atau ketinggalan atau ada kebingungan, silahkan teman-teman bisa speak up langsung di Google Meet. Ya, jadi langsung di interupsi aja, monggo sangat silahkan. Nanti kita coba selesain dulu sebelum kita Siap-siap. lebih jauh lagi. Tadi nama linknya apa Mas? Kalau tidak bit.ly garis miring /xx dataset Mas. dataset gini ya. Ya, teman-teman bisa ngelakuin hal /x yang sama. dataset, benar. Oke. Bentar, masih agak loading ya. Kita tunggu dulu. Datanya kurang lebih seperti ini teman-teman. Kalau misalnya teman-teman udah dapet, jadi kita punya parameter, ada namanya observation date, terus provinsi, terus negara, terus kasus yang terkonfirmasi, kasus yang meninggal, dan kasus yang terrecover atau orang yang udah sembuh kayak gitu. Ya. Agak lama ya. Mungkin kalau saya coba share ke sini. Oke. Kalau di sini saya langsung dapat sih kalau pakai share dari sini. Teman-teman ada kesulitan nggak menggunakan bit.ly? Jadi, kalau agak kesulitan mungkin tadi dari yang teman-teman punya nih, udah kan udah di-share nih datasetnya nih. Teman-teman bisa langsung aja kayak ini klik share. Oke, kami terus share di yang copy link. URL-nya yang asli sebentar Mas. Ya, takutnya emang ada proses redirect-nya lama gitu ya. Itu harusnya muncul seperti ini. Kalau teman-teman masukin linknya, terus akan masuk ke worksheet, terus akan ada opsi kayak use first row as header. Kita klik OK gitu ya, harus tercentang. Terus juga kita masukin data yang terhidden gitu. Yang lain ada masalah nggak ya sampai step sini? Bisa kita lanjut? Atau ada mungkin yang teman-teman udah berhasil gitu? Ya, silakan dataset link Google Spreadsheet-nya sudah kami update di chatroom, silahkan diakses barangkali kesulitan untuk akses di bit.ly-nya. Oke, sudah bisa Mas, silahkan dilanjut Mas. Udah bisa ya? Kalau ada yang bermasalah tolong dikabari aja ya. Jadi di pojok kanan bawah itu ada tombol tuh add. Jadi kita klik aja add. Jadi pastiin dulu ya, ini hijau-hijaunya dua-duanya udah centang. Terus kita klik add. Kita klik add, terus dia bilang kayak you are about to add data to this report. Ya, kita klik aja add to report. Kita setuju. Dan terus taunya gimana kalau misalnya kita udah punya datasetnya. Jadi ini lagi proses ya. Teman-teman bisa lihat dia akan ngasih contoh ngebentuk satu tabel gitu ya di kiri nih.
ada satu tabel province sama record count gitu ya. Terus kalau misalnya kita lihat pengen tabel apa data-data apa aja sih yang udah masuk yang udah terintegrasi di pojok kanan gitu ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat ada nih namanya available fields. Jadi ada kolom-kolom yang udah tersedia tuh kayak confirm, ada country, observation date, province, dates, terus juga recover sama record count. Kalau yang memang ini udah ada, berarti otomatis data udah terintegrasi kayak gitu. Itu udah sampai tahap sini ya harusnya ya. Jadi kita coba saya hapus dulu deh kayak gini. Saya hapus dulu. Atau saya pengen ganti dulu deh. Kalau misalnya teman-teman ini teman-teman bisa drag ini, digeser aja. Terus saya pengen lihat pie chart nih. Saya pengen lihat pie chart deh. Jangan berupa tabel gini nggak kelihatan. Oke, jadi di pojok kanan atas nih, tapi yang di bagian chart garis kanan tuh table gitu ya, teman-teman bisa klik, ada drop down. Nah, teman-teman bisa milih nih, ada berbagai macam grafik kayak gitu ya di kanan atas nih. Terus ya udah saya pengen pilih yang pie chart deh. Ini ada nih pie chart kayak donat, diklik aja, terus dia akan berubah langsung jadi pie chart. Nah, bisa lihat teman-teman hasilnya kayak gini ya di sebelah kiri ya. Terus, oke kita pengen atur nih apa yang menjadi inputnya, apa yang menjadi outputnya gitu ya. Apa variabel yang dipengaruhi, apa variabel yang mempengaruhi. Nah, di sini teman-teman bisa ganti ya. Contohnya, kita tutup dulu nih pie chart-nya. Tipe chart-nya kita tutup, jadi balik ke tampilan awal lagi. Terus kita di sini satu-satu nih kayak ada data source-nya. Oke, data source-nya udah keset. Data range dimension itu tinggalin aja, terus dimensi, ada dimensi nih. Dimensi itu apa sih? Dimensi itu adalah kayak dari mana sih perspektif kita ngelihat datanya. Contohnya teman-teman pengen ngelihat data angka kematian berdasarkan waktu. Nah, berdasarkannya X-nya itu merupakan dimensi. Saya pengen melihat angka persebaran corona dari negara, kayak gitu ya, berdasarkan negara. Ya udah, saya klik aja dimensinya. Ini di dimension saya klik, terus muncul nih ada list-list kayak gini, terus saya klik yang apa ya, saya pengennya yang kasus terkonfirmasi atau confirm. Saya klik yang confirm. Ya, saya klik yang confirm. Terus saya pengen ganti, ya saya ini, sorry salah. Saya pengen lihatnya berdasarkan country atau berdasarkan negara, jadi kita pilih dimensinya negara. Terus saya pengen pilih matriksnya, saya pengen pilih matriksnya berdasarkan apa ya? Matriks itu sesuatu yang pengen kita lihat. Contohnya kita pengen lihat angka kematian, maka kita bisa pilih. Ya udah saya pengen pilih matriks kematian. Nah, otomatis berubah nih harusnya nih. Jadi teman-teman bisa lihat sekarang di sebelah kiri di pie chart-nya, oh ternyata Italia itu menyumbang angka kematian sebesar 26,5% dari kematian global kayak gitu ya. Kita bisa di bagian bawahnya teman-teman bisa ngelakuin sorting, terus ada default range dan lain sebagainya. Ntar kita bahas lebih lanjut. Udah sampai sini mungkin harusnya nggak ada masalah ya. Semoga nggak ada masalah. Terus gimana kalau kita pengen contohnya ketika benar-benar ditampilin dalam access view gitu ya, dalam misalkan dalam generic report. Nah, teman-teman bisa lihat di pojok kanan atas itu ada logo mata atau button mata. Itu tuh terus tulisannya view. Kita klik aja. Terus tampilannya kan seperti ini nih. Kayak bener-bener blank report, nggak ada filter, nggak ada dataset yang tersedia dan lain sebagainya. Di sini kita akan melihat bagaimana sih interaktifnya misalkan chart yang kita buat. Nah, teman-teman bisa arahin nih di pie chart-nya. Oh, kita arahin. Oh, ini udah kelihatan nih muncul nih data Italia. Kasusnya 923.000, terus ada Spanyol dan lain sebagainya masing-masing gitu ya. Oke. Harusnya nggak ada masalah ya sampai tahap itu ya. Jadi kalau nggak ada masalah, kita akan coba bikin judul dulu. Kita bikin judul. Oke, di sini teman-teman bisa lihat ya di header-nya itu ada beberapa pilihan.
Kita mulai mungkin yang kiri itu ada undo, terus ada selection mode. Ini lebih ke kita pengen mindahin aja chartnya. Ada add a chart, kalau teman-teman pengen nambahin chart baru gitu ya. Terus ada juga misalkan community visualization. Kalau teman-teman pengen ngambil visualisasi, misalkan pengen menggunakan speedometer yang nggak tersedia nih di data studio, tapi udah pernah dicoba dibuat sama orang lain, teman-teman bisa pakai di sini. Terus teman-teman bisa pilih data range, ada juga filter control, ada data control di sini. Ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Tapi di sini kita pengen coba bikin background-nya dulu untuk judul. Jadi di sini ada icon bulat dan kotak gitu ya. Kita klik iconnya, kita pilih yang rectangle. Kita klik yang rectangle, kita tarik aja nih, kayak di Microsoft Paint aja. Kita tarik dari ujung ke ujung. Nah, oke. Terus dapat tuh kotaknya atau background-nya selanjutnya. Kita pengen ganti warna. Di baris kanan kita klik ya rectangle-nya. Di kanan itu ada namanya rectangle properties. Teman-teman bisa ubah nih warnanya. Yang teman-teman bisa lakuin di Microsoft Office lah. Gini kurang lebih. Jadi kita ganti background-nya. Saya pengen warna biru deh. Oke, saya pengen warna biru. Jadi di warna biru kayak gitu. Background-nya kayak gini. Terus udah dapat kita background dari title-nya, nanti kita pengen masukin hurufnya gitu ya. Jadi lagi-lagi kita balik lagi ke header atas, ada logo nih, teks bentuknya A gitu ya, A dikotakin, kita klik. Kita klik di mana aja sembarang. Nah, teman-teman bisa tulis, misalkan coronavirus dashboard gitu ya. Coronavirus dashboard. Nah, teman-teman kurang gede nih kayaknya nih. Lagi-lagi di kanan, di text properties, teman-teman bisa ubah fontnya. Ya, mungkin kurang gede ya. Kayak kita coba yang 40 deh. Ya, 40 kita geser nih. Terus kita ganti deh warnanya biar kontras. Jadi font colornya kita ganti ke putih. Nah, kita drag nih ke atas. Nah, kita punya judul Coronavirus Dashboard. Ya. Nah, terus teman-teman mungkin mau ambil teks lagi, teman-teman pengen tulis misalkan nama teman-teman, kalau saya mungkin tulis nama Paksi Yuda S gitu. Oke, jadi saya masukin di bawahnya judulnya. Saya ganti warnanya. Oke, ya, itu cuma tambahan aja sih. Kurang lebih kayak gini misalkan ya. Gitu. Oke, udah sampai sini? Oke, sekarang kita hapus aja nih. Tadi kita bangun pie chart, kayaknya kita nggak perlu pie chart. Tadi kita ada salah satu pertanyaan yang kita bilang kita pengen ngelihat distribusinya nih di dunia itu seperti apa sih coronavirus. Kalau kayak gitu, kita coba bikin peta deh. Jadi di atas nih di header-nya nih ada add a chart lagi, kita klik. Terus di bagian bawahnya nih ada geomap nih. Teman-teman bisa lihat di bawah pie chart itu ada pilihan geomap. Kita klik aja. Ya, kita klik aja. Terus kita masukin, kita klik sembarang. Nah, kok muncul nih tiba-tiba geomap configuration incomplete. Nah, di sini kalau kita memang pengen ngebangun peta, otomatis kita perlu data lokasi gitu ya. Nah, di sini kita ada nggak sih data lokasi? Kita lihat di pojok kanan. Di sini kan ada propertiesnya nih. Di bagian geodimension-nya, di bagian sini, kita klik, ada nggak sih geodimension atau ada nggak sih parameter lokasi? Oh, nggak ada nih. Berarti nggak kebaca dong oleh sistem. Padahal kita punya daftar nama negara gitu. Nah, gimana caranya biar bisa kebaca oleh data studio? Teman-teman bisa klik di data source nih, di bagian atas ya, di bagian atasnya tadi, ada edit data source gitu ya, di bagian paling atas nih, edit data source, kita klik aja dan akan muncul kayak gini. Akan ngasih tahu field-field yang tersedia ini apa aja sih. Kita coba benerin field-fieldnya. Contohnya, kalau tadi kan kasus terkonfirmasi, itu kan berupa angka. Kok di sini malah kebacanya tipenya teks? Ya udah teman-teman ganti aja. Di bagian type-nya teman-teman ganti nih teksnya, kita ganti jadi, oke kita kan pengen number ya, kita ganti jadi numeric dan klik number.
Jadi sekarang data kasus yang terkonfirmasi atau kolom konfirmasi kasus yang terkonfirmasi itu datanya berupa number nih. Terus tadi country atau region, kan kita pengen ngelihatnya tadi biar bisa dia kedetek sama peta. Di sini masih teks nih, wah dia nggak bisa nih kedetek sama peta. Ya udah kita klik aja, kita ubah tipe datanya, kita klik ABC teksnya, terus akan muncul drop down, terus ada pilihan geo nih, geologi gitu ya. Kita pilih geo, terus kita pilih yang di bagian kanan itu yang bagian country. Karena di sini adalah data tadi ya, teksnya berupa nama negara, kita jadiin country. Nah, terus dia bilang, you are changing country or region from text to country. Kita klik aja continue. Dia udah kubah tuh. Yang lain udah bener belum sih? Kayak gitu. Oke, parameter date udah bener nih, number. Observation date juga udah bener. Province-nya juga udah bener. Text. Ya, mungkin province kita pengen ubah ya gitu ya. Walaupun nanti kita nggak pakai, cuman kita ganti ke jadi Cajun aja misalkan. Walaupun nanti kita nggak pakai itu, terus kasus recover terhitung sebagai number, dan yang lain terhitung sebagai number. Nah, kalau udah, teman-teman bisa lihat di pojokan atas ada klik done. Kita klik aja tombol biru done. Nah, terus kan belum keset nih. Yaudah kita coba cari lagi nih geodimensionnya. Udah kebaca belum ya? Oh, udah ada nih sekarang. Kalau kita klik geodimension di bagian propertiesnya, itu udah muncul nih. Ada country, ada province. Karena kita pengen melihatnya dari country, ya udah kita klik aja country. Nah, teman-teman bisa lihat peta langsung muncul itu peta di sebelah kiri gitu ya. Tanpa ngoding, tanpa ngapa-ngapain, semuanya udah langsung keset gitu ya di sebelah kiri, muncul peta, dan kita pengen ngelihatnya untuk lihat dari matriksnya itu berupa angka kasus terkonfirmasi gitu ya. Jadi di matriks ini yang tadinya record count atau menghitung jumlah baris, kita pengennya matriksnya berupa ini deh, kasus yang terkonfirmasi. Yaudah kita klik aja confirm-nya, terus muncul jadi di sebelah kiri lagi. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa oh, di sini petanya menampilkan bagaimana distribusi persebaran kasus corona di dunia, kayak gitu ya. Kelihatan. Oke, seperti ini. Nah, terus teman-teman sekarang udah sampai sini mungkin ada kendala nggak untuk peta? Atau bisa kita lanjut? Ada yang mungkin komen gitu, Mas Ray? Nggak ada? So far so good. So far so good ya, oke. Nice. Oke. Kita lanjut kita kurang nih kayaknya cuma ngelihat dari peta doang. Kita pengen coba deh, kita pengen tahu tiap detil di tiap negara tuh kasusnya kayak gimana sih. Walaupun di peta juga bisa ya, cuman kita pengen tahu deh, ada deh munculin tabel. Nah, kita bisa munculin nama tabel heat map. Nah, apa itu tabel heat map? Nanti kita lihat ya. Jadi ini di add a chart, ada pilihan tabel, ada pilihan 3 tabel. Yang paling kiri itu tabel biasa, yang tengah itu tabel with bars, yang kanan tuh tabel with heat map. Kayak gitu. Kita pilih tabel with heat map, kita masukin aja. Nah, harusnya munculnya akan seperti ini, teman-teman. Jadi, terus kita klik ya, dimensi kita pengen ganti. Kayaknya dimensi kalau cuma kita ngelihat kasus yang terkonfirmasi kurang deh. Saya pengen lihat kasus yang terkonfirmasi, pengen lihat yang meninggal berapa, dan pengen lihat yang sembuh berapa. Di sini teman-teman di dimensi nggak masalah karena udah negara, tapi kita di matriksnya nih kita tambahin. Saya pengen nambahin nih yang angka kematian, klik aja yang death. Terus ada lagi nih kita pengen masukin kasus yang sembuh, klik add matrix, terus kita cari kasus yang sembuh tuh apa sih? Berarti fieldnya kan namanya recover ya, di bagian paling bawah tuh ada tuh recover. Oke. Udah ada yang recover. Jadi sekarang di sini nih kita bisa lihat ada 3 matriks, dan kalau kita lihat tabel ya udah ada tabel 3 kolom gitu ya, confirm, date, sama recover. Nah, teman-teman bisa gedein, coba saya pengen digedein deh. Ini saya pengen taruh bawah. Nah, apa sih itu heat map? Jadi kalau misalnya teman-teman punya tabel, seringkali teman-teman bingung dong kalau ngelihat tabel doang, kayak ini kira-kira data yang nilainya tinggi, yang nilainya rendah tuh dari mana sih, nggak kelihatan. Nah, jadi ada namanya tabel heat map, di mana dia akan memberikan warna
kepada tiap kolom, tiap sel gitu ya, tiap sel di tabel tersebut sesuai dengan nilainya gitu, sesuai dengan nilai masing-masing di tiap kolomnya. Contohnya untuk kolom konfirmasi, dia akan menggunakan warna biru. Semakin tinggi angkanya, maka akan semakin kereng nih warnanya. Maka bisa dilihat di US ini kereng banget warnanya, karena nilainya tinggi banget kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat di date nih, kok ada yang nggak ada warnanya? Nah, ini kenapa nih? Oh, bisa kita lihat juga sebenarnya. Oh, yang satu itu 9.000, yang nggak ada warna itu kasusnya 10.000, tapi yang kasusnya berwarna ini itu nilainya sekitar 100.000, atau enggak, 900.000. Itu kan jauh banget. Makanya gradasinya tuh jauh banget. Makanya terlihatnya sebagai warna putih. Tapi kalau gradasinya mungkin yang bisa kita kelihatan tuh yang di recover nih. Kita bisa ngeliat gradasinya ya. Ada yang semakin kereng, ada yang semakin enggak. Jadi teman-teman bisa sekalian saja bisa ngeliat nih. Teman-teman nggak usah ngeliatin satu persatu nilainya, bahkan teman-teman bisa ngeliatin bahwa oh, dari warna yang paling kereng aja teman-teman bisa tahu bahwa angka tersebut itu tuh angka yang paling tinggi. Yaitu mungkin di Cina kasusnya yang recover tuh paling banyak kayak gitu kalau di sini. Kayak gitu. Kita gedein lagi sedikit, kurang lebih kayak gini ya teman-teman. Oke, kita udah punya sebelah kiri peta, kita kanan punya tabel heat map. Mungkin teman-teman pengen ngelihat trennya tadi kayak kita bilang, kapan sih kira-kira Cina tuh mulai turun datanya? Otomatis kita butuh tren dong. Dan salah satu cara untuk kita melihat tren adalah dengan menggunakan tabel line chart. Nah, di sini teman-teman bisa klik lagi add a chart. Di bagian atas, di header yang tadi ya, teman-teman bisa klik line chart ya. Karena kita mau pakai time series, jadi sumbu X-nya time, sumbu Y-nya ke angka kasusnya, kita klik aja time series, kita letakin nih di bawah. Kita letakin di bawah. Ya. Kita klik di bawah, terus muncul tuh tiba-tiba line chart gitu ya, teman-teman. Nah, di sini, teman-teman bisa lihat, oke, kasus yang terkonfirmasi, cuma ada satu matriks ya, cuma ada satu garis gitu ya. Kita coba gedein aja deh, kita coba panjangin, diklik aja di bagian kanannya, kita panjangin dari ujung ke ujung, gitu ya. Terus, kayaknya kurang nih, cuma satu kasus doang, cuma kasus terkonfirmasi. Saya pengen lihat date-nya juga, maupun recovery-nya juga. Kita di bagian kanan, ya, dengan mengklik chart-nya, ada lagi di add a metric lagi. Kita tambahin yang date, kita tambahin pula yang lain nih, misalkan yang recover gitu ya, di bagian bawah itu recover. Oke, sekarang harusnya teman-teman akan mendapatkan 3 garis dengan warna yang berbeda kayak gitu. Jadi kita udah punya tadi yang sebelah atas kiri itu distribusinya dengan peta, sebelah kanannya itu tabel, dan bawahnya itu kasus yang terkonfirmasi, terus yang meninggal maupun recover. Sejauh ini bisa ngikutin teman-teman? Saya kira oke mas sejauh ini mas. Sejauh ini nggak ada yang komentar ya? Belum Oke. ada feedback yang signifikan dari peserta saya kira. Oke, berarti pada jago-jago banget nih, atau pada nggak nyoba ya? Oke. Harapan saya semua pada Sangat jelas lancar ya. soalnya mas. Sangat jelas ya. Tutorialnya. Jadi bisa Oke. diikuti siapapun saya kira. Oke, kalau teman-teman udah dapat kayak gini nih, teman-teman udah bisa dapat gambaran. Oke, ini kita udah punya dashboard nih ya. Terus misalkan, tapi lagi teman-teman perlu yang namanya ngasih tahu kayak misalkan tiap chart itu atau tiap segmen gitu ya, itu menjelaskan apa gitu. Jadi penting bagi kita untuk memasukkan teks gitu di setiap mungkin di bagian chartnya atau bagian sebagainya, di bagian segmennya gitu ya. Jadi untuk itu kita masuk klik lagi tadi teks ya, kayak yang tadi kita lakukan. Terus kita tulis nih, misalkan coronavirus world distribution. Jadi biar kalau orang yang lihat dashboard ini tanpa harus nanya teman-teman ini bisa tahu nih, ini maksud chart di atas itu apa sih? Kita coba yang sederhana aja ya. Coronavirus world distribution. Kita letakin di bagian sini. Kita coba bold kan gitu ya. Di sini kita di text properties di bagian kanan kita klik bold. Tuh, oke.
Oke, terus kita tambahin lagi deh di bawah keterangan. Karena di bawah itu grafik line chart, kita pengen melihat trennya. Jadi kita klik add text-nya, kita klik lagi, kita masukin coronavirus for trend. Kayak gitu. Dan kita bold lagi di sini. Oke, kita masukin agak ke bawah dikit. Ini juga kita agak ke bawah dikit. Oke. Jadi kita udah punya keterangan dari masing-masing segmennya gitu ya. Nah, membangun dashboard atau membangun grafik itu nggak cuma sekedar kita munculin grafiknya. Cuman ada juga kita perlu memilih kayak misalkan pewarnaan dan lain sebagainya. Karena penting bahwa dashboard itu nggak cuma terlihat cantik ya, cuman juga membantu kita untuk istilahnya apa ya, untuk mendapatkan insight secara jelas dan cepat kayak gitu ya. Makanya di sini nih, biar lebih memudahkan konsumen atau biar lebih memudahkan user, kita pengen ganti nih warnanya nih untuk line chart gitu ya. Kalau misalnya kasus yang terkonfirmasi, kasus kayak yang recover sama kasus yang dead gitu ya, mungkin teman-teman pengen ganti warnanya, dan di sini kita bisa lakukan dengan cara teman-teman klik dulu line chart ya, terus di sebelah kanan nih teman-teman bisa lihat lagi nih di propertiesnya ya, jadi properties yang tadi. Kalau tadi kita banyak mainnya di bagian data, teman-teman sekarang bisa klik yang style. Nah, di style ini kita bisa mengganti chart ini ke berbagai style yang teman-teman suka gitu ya. Contohnya di series pertama. Di series pertama ini, teman-teman, yaitu warna biru kan, yaitu kasus yang terkonfirmasi. Kasus yang terkonfirmasi, mungkin kita enaknya warna apa ya? Misalnya teman-teman pengen ganti ke warna oranye gitu ya. Kita klik. Jadi di series, terus ada kayak icon pencil gitu ya, teman klik icon pensilnya, terus teman-teman pilih warna oranye kayak gitu. Terus ubah tuh warnanya di line chartnya. Nah, terus kita pengen ubah deh warna untuk yang kematian. Nah, angka kematian itu kan relate-nya dengan mungkin sesuatu yang berbahaya. Dan sesuatu yang berbahaya biasanya digambarkan dengan warna merah kayak gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan warna merah untuk series kedua. Jadi di series kedua, pilih lagi icon apa pensilnya, kita klik, terus kita pilih warna merah gitu ya teman-teman. Ini cukup merah sih, yang ini ya di sebelah kiri. Ini cukup merah sebenarnya. Ya, saya pilih yang ini. Gitu, jadi muncul tuh sekarang warna merah dan warnanya berubah, tapi ini lebih kelihatan pink ya. Oke, nggak apa-apa, kita lanjut aja dulu. Terus untuk yang kasus terrecover, otomatis sesuatu yang bagus gitu ya, sesuatu yang bagus sehingga seringkali dinotasikan dengan warna hijau gitu. Jadi kita ganti warnanya untuk series ketiga, kita klik warna hijau. Oke. Jadi deh, kubah deh warnanya masing-masing. Jadi teman-teman bisa ngeliat grafiknya berubah warna. Lagi-lagi pemilihan warna tuh jadi satu komponen yang penting agar orang-orang lebih mudah bisa memahami datanya gitu. Dan untuk yang ini mungkin kita nggak sempat untuk ganti-ganti warna, kita next step aja. Nah, teman-teman gimana kalau misalkan next-nya nih, saya pengen ngelakuin filter gitu ya di dashboardnya. Artinya mungkin bisa jadi teman-teman pengen coba ngelihat datanya di rentang waktu tertentu. Atau teman-teman cuma pengen ngelihat data di negara tertentu gitu ya. Saya nggak pengen ngelihat data global, saya pengen ngelihat data Indonesia aja deh. Nah, caranya gimana? Di sini di header atas lagi, teman-teman punya namanya filter control, yaitu ditandai kayak ada 3 garis gitu ya, yang semakin mengkerucut. Dan kalau teman-teman highlight nih, teman-teman hover, itu tuh ada tulisan filter control di sebelah kayak icon kalender gitu ya. Di sini kita klik filter control. Nah, kita masukin nih filter controlnya. Misalkan saya pengen filter control di sini deh. Tuh, ya di sini di ujung, di sini aja deh di agak samping tulisan. Nah, filter control udah. Sekarang kita pengen dia
itu ya apa sih yang pengen kita filter? Oke, kita pengen filter berdasarkan negara, makanya dimensinya di filter ini akan muncul juga kan propertiesnya, kita pilih dimensinya country atau region gitu. Kayak gitu. Yang lainnya kita tinggalin aja. Gitu ya. Oke. Nah, warnanya nih kurang kontras nih. Kita ganti ke style lagi. Terus kita ganti background-nya dari warnanya. Jadi teman-teman bisa lihat di klik style. Terus teman-teman akan ganti background-nya. Nah, untuk background ya kita bisa klik di bagian header kalau tidak salah. Terus kita ganti background-nya menjadi putih deh biar kontras. Oh, itu bagian ini dong ya, bagian header ya, atau mungkin di sini di checkbox. Sorry, di bagian bawah tuh ada background and border ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini nih ada background and border. Kita klik background, kita ganti warna putih. Nah, warna langsung kontras kan, jadi ada warna putih di sini. Terus ya kita sekarang udah punya filter country. Benar nggak sih? Filternya bekerja nggak sih? Kita cek ya. Jadi sekarang teman-teman bisa ngeliat ke akses view yang di pojok kanan atas lagi, yang ada tanda matanya dan tombol biru. Nah, di sini kita udah dapat dashboard interaktifnya ya. Jadi teman-teman bisa lihat nih kalau teman-teman arahin ke sini, itu tuh udah muncul tuh angka-angkanya, udah langsung interaktif gitu ya. Dan di sini ada skalanya. Terus juga kalau di sini teman-teman bisa lihat juga, bisa teman-teman scroll, bisa teman-teman ganti baris, dan lain sebagainya. Dan kita pengen coba cek filternya. Ini juga nih udah bisa nih, grafiknya udah interaktif gitu ya. Teman-teman bisa langsung hover dan muncul tuh store konfirmasi, terus angka kematian dan recover-nya. Nah, saya pengen coba deh, cobain filternya. Bekerja nggak sih? Ya udah kita klik aja di bagian atas. Nih, country region. Nah, muncul nih kayak gini kan. Nah, teman-teman bisa kayak, oh, saya pengen ngelihat data di Cina aja. Ya udah, kalau data di Cina tadi kan kita pengen coba cari tahu yang di Cina ya. Teman-teman bisa klik Cina, ya teman-teman tinggal klik aja only, klik only, terus harusnya akan ke filter. Nah, secara otomatis langsung tuh dashboardnya ke filter gitu ya, tanpa teman-teman ngelakuin apapun gitu ya, cukup dengan klik filternya. Di sini datanya dia hanya menunjukkan data Cina, yang lainnya dihilangkan. Terus tadi yang tabelnya itu kita banyak negara, sekarang tabelnya langsung ke filter nih, cuman munculin angka Cina. Terus juga nih grafiknya yang nggak kalah penting. Oh, sekarang grafiknya sekarang udah mulai yang nunjukin ya cuman angka yang Cina aja gitu di line chartnya. Jadi kalau tadi itu angka dunia, sekarang angka Cina aja di bawah ini nih. Kayak gitu, teman-teman bisa lihat. Dan kita bisa tahu tuh kayak, oh kapan sih dia benar-benar kurvanya stabil ya di bagian sini, misal di sekitar 4 Maret. Kayak gitu. Sekarang kita mungkin pengen coba ngelakuin filter, tapi untuk tanggal gitu ya teman-teman. Nah, kita pengen ngelakuin untuk tanggal, kita klik lagi filter control. Kita taruh di sebelah kanannya country region, filter country. Kita masukin sini. Yang tadinya dimensinya itu, ya, kalau tadi sebelumnya kita masukin dimensinya itu country, sekarang kita pengennya observasinya nih, tanggal diobservasi. Ya udah kita kerja dimensinya dan dia udah tepat kan nih, udah observation date. Kayak gitu. Stylenya kita ubah, kita ganti warna lagi jadi putih backgroundnya biar lebih kontras. Dapat tuh observation date-nya. Nah, di sini karena kita pengen lihatnya mungkin bukan cuman apa ya, cuma di hari tertentu, kita pilih yang single select biar orang itu tuh nggak bisa memilih dua tanggal gitu yang berbeda. Cukup salah satu tanggal aja yang bisa dilihat kayak gitu. Kita klik single select gitu ya. Nah, kita klik view lagi, teman-teman. Kita coba ke akses view, dan ya, ketika kita coba, teman-teman bisa lihat ini. Teman-teman bisa coba klik, saya pengen lihat data di Mei, 6 Mei aja deh. Saya klik 6 Mei. Nah, makanya kita lihat di grafiknya, di sininya, itu tuh cuma di data 6 Mei doang nih. Jadi ada terus di tabel heat
Mapnya itu data tanggal 6 Mei doang, kayak gitu. Dimana di US itu ada 1 juta kasus terkonfirmasi pada tanggal 6 Mei, kayak gitu. Ya, tapi teman-teman kan di sini nggak bisa tahu ya, misalkan kayak jumlah totalnya berapa sih? Oh ya udah, di tabel ini sebenarnya kita bisa tambahin nih, ada keterangan, teman-teman klik tabelnya, terus teman-teman klik nih di bagian bawahnya nih di propertiesnya, di scroll lagi, itu ada summary row. Teman-teman bisa klik show summary row. Kayak gitu. Klik aja, dan akan muncul tuh kayak dia langsung ngasih tahu totalnya berapa, kasus terkonfirmasi, kasus kematian, dan kasus recover, kayak gitu ya. Sejauh ini, oke, saya rasa kayak sejauh ini kita udah cukup banyak mengotak-atik dashboardnya. Sejauh ini teman-teman ada kendala mungkin, atau ada pertanyaan, atau ada yang aneh nggak sih kayak itu dari datanya? Kalau ada insight yang bisa didapetin nggak sih? Atau ada yang mencurigakan nggak sih dari datanya? Silakan kalau ada komentar. Oke, terima kasih Mas Paksi. Ada satu pertanyaan Mas dari Mas Mamun. Kalau get dari suatu API bisa nggak Mas? Kalau get dari suatu API bisa nggak dimasukin ke sini gitu ya? Benar. Oke. Setahu saya, kalau misalkan teman-teman pengen misalkan akses langsung berupa API gitu ya. Apa sih itu API? Mungkin bagi teman-teman yang non-teknis, API itu adalah suatu metode kita mengakses misalkan mungkin sumber data atau database tanpa harus membuka database-nya langsung gitu ya. Misalnya kita dikasih link, ya udah kunjungi link ini aja. Nanti kita kasih semua datanya tanpa kalian harus melihat database-nya kayak gitu. Nah, jadi hal kalau di data studio yang saya tahu itu belum bisa dilakukan. Nah, caranya gimana kalau misalnya kita emang datanya sumber dari API? Ya udah teman-teman kalau emang pengen tetap pakai spreadsheet, teman-teman bisa pakai Ripple.io, itu kalau nggak salah satu add-ons di spreadsheet yang teman-teman bisa ngintegrasiin data yang sumber dari API itu langsung dimasukin ke spreadsheet gitu ya, tanpa harus coding. Nah, ataupun kalau teman-teman pengen ngebangun database sendiri, ngekoneksi ke sumber data tertentu, ya udah teman-teman nanti di reportnya, di sumber datanya ya, misalkan teman-teman pengen nambah data baru nih, di atas tuh di header tuh ada resource, teman-teman bisa klik manage edit data source, teman-teman bisa tambahin data baru gitu ya, teman-teman bisa masukin kayak misalkan teman-teman punya database, ya udah teman-teman masukin aja kayak cloud, misalkan cloud SQL atau mungkin BigQuery, produknya Google atau database lainnya. Ada MySQL di sini ya, bisa kelihatan ya, PostgreSQL. Jadi sebenarnya teman-teman ngelakuin ekstraksi datanya ke database dulu, baru dashboard ini terhubung ke database tersebut, kayak gitu. Kita close lagi. Jadi sejauh ini memang statusnya belum ada ya, Mas? Cool. Ya. Ada kendala lagi atau yang lain? Ada yang berhasil nggak? Ada yang berhasil nggak satu ini? Saya kira cukup banyak yang bisa ini ya, yang bisa lanjut, yang bisa mengikuti tutorialnya. Karena mungkin kita cukupkan Mas karena keterbatasan waktu. Jadi barangkali dari teman-teman nanti ada pertanyaan lebih lanjut tentang tutorial, kami akan sediakan platform untuk diskusi lebih lanjut bersama trainer gitu. Oke. Baik. Semoga lancar ya teman-teman ya ngelakuin tadi simulasinya, dan teman-teman bisa lihat kan bahwa ya. Kalau data satu inquiry lah, satu atau dua inquiry sebelum kita tutup. Silakan Mas Mamun. Kalau pengen ngambil data dari Firebase bisa nggak ya, data Google Data Studio ini? Oke, Google bisa ngambil dari, lihat aja nih Google Connector-nya tadi, kayak misalkan dia nyediain dari misalkan Firebase gitu ya. Nah, kita coba cari add data source Firebase. Oh, ternyata nggak ada nih. Jadi dari Firebase tuh nggak ada koneksi langsung, nggak ada konektor ya, sehingga kalau emang nggak ada konektornya ya lagi-lagi kita perlu pakai media lain.
entah tadi melewati kita bikin database-nya dulu, atau mungkin menggunakan BigQuery dan lain sebagainya. Harus ada medium perantaranya dulu kayak gitu Mas. Karena memang Google Data Studio ini memang belum banyak banget konektornya gitu ya. Jadi emang ya mungkin masih dikembangkan dan lain sebagainya. Oke, mantap Mas. Kayak gitu. Ya, semoga menjawab. Ya. Oke, jadi teman-teman bisa ngeliat ya tadi ya, kita bisa membangun visualisasi dashboard dengan visualisasi yang menarik, terus bikin peta, bikin line chart dan sebagainya tanpa kita coding sama sekali kayak gitu. Prosesnya juga cepat banget, 30 menit gitu ya, tadi kita bisa ngelakuin hal kayak gini ya. Mungkin kalau teman-teman ngoding secara manual atau dan sebagainya itu belajar bisa berhari-hari, bisa berbulan-bulan. Ya, tapi dengan tools yang tersedia, proses-prosesnya itu sebenarnya bisa kita cepetin nih, bisa kita efisiensikan dengan menggunakan tools tersedia, yaitu contohnya Google Data Studio kayak gitu. Ya ini kita cari. Oke. Sejauh ini ada tambahan lagi mungkin dari Mas Ray atau sudah cukup? Oke, dari Mas Paksi cukup ya? Apakah dari Mas Paksi apakah ada tambahan lagi sejauh ini? Oke, jadi teman-teman, paling tambahan dari saya memang silakan nanti teman-teman explore kalau memang pengen mau visualisasi dashboard dan lain sebagainya. Ada banyak tools ya, kayak tadi Tableau, terus juga mungkin Google Data Studio, Quick View, dan lain sebagainya, kayak gitu yang bisa teman-teman lakukan. Bagi teman-teman yang mungkin lagi pengen skripsi nih, terus kayak, kayaknya nggak menarik kalau datanya cuma ditampilin di Excel, ya kenapa nggak coba pakai Data Studio doang, kenapa nggak coba pakai Google Data Studio gitu ya, biar ngebuat dosen-dosennya amazed gitu ya, atau pengen presentasi di perusahaan kayak gitu, teman bisa menggunakan Google Data Studio ini untuk mempercantik, memudahkan visualisasi data untuk kebutuhan teman masing-masing kayak gitu ya. Jadi silakan dieksplor, dan sebenarnya ada satu yang kurang, teman-teman di sini datanya itu ada yang keliru, kayak saya pengen ngasih tau aja ya, terus saya pikir kayak apa sih bisa ngeliat nih datanya aneh gak sih? Kalau teman-teman lihat di sini tuh datanya tuh aneh sebenarnya. Benar nggak sih kasus di Amerika tuh sampai 25 juta, padahal kan sekarang tuh paling cuma 2 juta, 3 juta gitu ya. Nah ini ada yang keliru di dashboardnya. Kenapa? Karena dia ini akan menjumlahkan seluruh data di tiap-tiap tanggal nih. Jadi contohnya kalau di tanggal 6 itu misalnya ada 10 juta, tanggal 5 ada 5 juta, maka dia akan menambahkan jadi 15 juta, 17 juta, dan lain sebagainya. Kayak gitu ya teman-teman. Sehingga padahal data yang kita punya tuh data harian kan, jadi data yang paling update. Dan ini sebenarnya perlu kita lakuin filter lagi tambahan yang biar data yang ditampilkan di sini cukup satu tanggal aja, bukan gabungan dari seluruh tanggal yang tersedia. Biar kayak misalkan, yaudah kita klik 8 Mei, ya ini yang valid. Jadi emang dia cuma satu tanggal doang, tanggal terakhir, bukan penjumlahan dari berbagai macam tanggal kayak gitu ya. Dan ini perlu dilakukan proses filtering lebih lanjut, ada setup-nya, cuma karena waktunya nggak cukup, jadi mohon maaf saya belum bisa jelaskan. Tapi lagi-lagi teman-teman perlu aware terhadap data yang teman-teman sajikan. Kalau emang ternyata ada anomali kayak tadi tuh, kok nggak masuk akal nih, teman-teman perlu investigate lebih lanjut. Jangan-jangan datanya salah. Jangan-jangan cara teman-teman presentasikannya salah, atau memvisualisasikannya salah. Kayak gitu. Dan ya kita perlu lebih aware lagi terhadap data, jangan sampai datanya malah misinterpretasi ya kayak gitu ya. Jadi seperti saya rasa tadi pertanyaan udah kejawab ya satu persatu ya, kita udah bisa melihat kapan Cina itu nilainya turun, terus siap negara mana yang kasusnya paling besar, bagaimana distribusinya terhadap dunia gitu ya, perkembangan coronavirus ini. Dan sehingga ya kita udah sampai ke penghujung materi gitu ya teman-teman, dan semuanya udah kita lakuin, belajar tentang apa sih itu data science, kita belajar tentang tools-toolsnya, terus juga kita coba hands-on langsung, dan mungkin memang waktunya kurang cukup, jadi kita cuma punya 2 jam gitu ya. Dan silakan sehabis dari sini teman-teman explore masing-masing, dan kalau ada yang bisa kami bantu, bisa hubungi tim Sabayan Dynamics, atau bisa menghubungi saya juga gitu ya. Yang pasti gini sih, dari sini kita bisa melihat bahwa lagi-lagi tujuan kita adalah bahwa kita bisa mengimplementasikan ilmu data science untuk berbagai bidang. Nggak peduli teman-teman dari background-nya apapun, baik itu dari mungkin teknis maupun non-teknis, seharusnya udah nggak ada halangan lagi untuk belajar data science, untuk belajar mengimplementasikan data analitik di kebutuhan teman-teman sekalian. Bisa untuk kebutuhan bisnis, maupun bisa kebutuhan personal, kayak gitu ya. Karena lagi-lagi data itu penting banget, dan dengan mereka yang punya data lah, mereka yang akan
menang di kompetisi dunia digital kayak gini kayak gitu. Mereka yang paling tahu tentang customer-nya, mereka yang paling bisa menjual produknya seperti itu. Dan analisis data membantu kita untuk mengambil keputusan secara objektif sehingga kita nggak main lagi nih dengan perasaan, dengan subjektivitas dan lain sebagainya. Sehingga keputusan yang kita ambil bisa kita harapkan itu lebih tepat sasaran dan juga lebih efisien dan juga lebih efektif kayak gitu.